الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Raya Mujahidin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama awali khutbah Jumat yang singkat ini dengan memanjatkan puji, puja, serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga dengan itu semua pada hari ini, pada saat ini kita dapat hadir di masjid kebanggaan kita ini untuk menunaikan sholat Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal soleh buat kita. Tidak lupa mari kita senantiasa sesering dan sebanyak mungkin menyampaikan solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semua, seluruh umat dan pengikut beliau. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja tiba di daerah Yasrib, sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah, maka sabda yang pertama kali beliau sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, baik sahabat Ansor yang mengiringi beliau hijrah itu, maupun baik sahabat Muhajirin yang mengiringi beliau hijrah pada waktu itu, maupun sahabat Ansor penduduk asli kota Madinah. Sabda beliau yang beliau sampaikan ketika itu adalah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Rasulullah menggunakan kata nas di sini, mungkin saja yang menjadi mustami waktu itu sebagian masih ada yang belum memeluk agama Islam. Makanya beliau memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sebutan nas, manusia. Makanya beliau bersabda dengan mengucapkan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, bagikanlah makanan, wa sallu bil laili wad nasu niyam, salatlah pada waktu malam
ketika orang lain dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita coba uraikan satu persatu dari hadis Rasulullah yang pendek ini. Yang pertama, ketika Rasulullah sampai di Madinah, memerintahkan orang-orang ketika itu untuk menebarkan salam. Hadirin, bentuk yang paling sederhana dari menebarkan salam ini adalah mengucapkan ucapan salam kepada orang-orang yang kita kenal maupun kepada orang-orang yang tidak kita kenal dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wujud yang paling sederhana dari afsyus salam ini. Nabi memang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengganti ucapan selamat, ucapan berbagai selamat yang ketika itu sedang tersebar atau sedang ditradisikan oleh masyarakat. Misalnya sobahul khair, selamat pagi. Lalu misalnya masaul khair, selamat sore. Lailatun sa'idah, selamat malam. Waktu itu ucapan-ucapan semacam ini memang kerap digunakan oleh seluruh orang-orang ketika itu. Tetapi ketika Islam datang, Nabi menggantinya dengan ucapan selamat itu dengan satu kata atau dengan satu kalimat, yaitu ucapan salam itu. Mengapa? Kalau kita mengucapkan selamat pagi, mungkin saja hanya pagi kita yang selamat, sore kita celaka. Kalau kita mengucapkan selamat sore, mungkin saja keselamatan itu hanya kita raih pada waktu sore hari, tetapi pada waktu pagi hari kita celaka. Kalau kita mengucapkan pada waktu malam, selamat malam, mungkin saja keselamatan itu hanya kita dapati pada waktu malam, tetapi pada waktu siang kita mendapatkan kecelakaan. Oleh karena itu Nabi memformulasi satu kalimat, baik kalimat itu digunakan baik pada waktu siang, malam, pagi maupun sore, yaitu ucapan salam sebagaimana disebutkan tadi. Nabi memberikan jaminan, andai kata ucapan salam ini kita tebarkan, kita tradisikan, kita selalu ucapkan ketika kita bertemu dengan orang-orang, utamanya dengan sesama muslim, Nabi memberikan garansi keselamatan buat kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, absyus salam taslamu. Apa kata Rasulullah? Tebarkan salam, maka kalian akan selamat. Mengapa kita tidak mentradisikan ucapan salam ini ketika misalnya sedang terjadi wabah penyakit? Bukankah ini jaminan dari Rasulullah SAW buat keselamatan kita? Bahkan pada sabda Rasulullah yang lain dinyatakan, rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Seorang laki-laki yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, maka kata Rasulullah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijamin oleh Allah? Paling tidak ada dua yang Allah jaminkan buat orang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Apakah rumah itu ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya? Apa dua jaminan itu? Yang pertama adalah jaminan rizki untuk hari itu. Dia akan memperoleh rizki dari Allah untuk hari itu, di mana dia memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Yang kedua adalah jaminan keselamatan dari segala mara bahaya, termasuklah wabah penyakit misalnya.
Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada tuntunan teknis dari Rasulullah ketika ucapan salam ini kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, yusallibus saghir 'alal kabir. Ini tata cara atau kaifiat mengucapkan salam ketika kita mengucapkannya kepada orang lain. Yusallibus saghir 'alal kabir. Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jangan terbalik. Jangan yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda, atau orang besar mengucapkan salam kepada anak kecil. Rasulullah mengajarkan akhlak atau adab yang kecil atau yang muda terlebih dahulu. Hendaknya mengucapkan salam kepada yang tua atau yang lebih besar. Kemudian wal marru 'alal qa'id, yang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Dalam redaksi hadis lain dinyatakan yusallimur raqib 'alal qa'id. Hendaklah yang mengendarai, yusallimur raqib 'alal mashi. Hendaklah yang mengendarai mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Kemudian tuntunan Rasulullah yang lain adalah wal qalilu 'alal kabir. Hendaklah kelompok orang yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok orang yang lebih banyak. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk yang paling sederhana ketika kita menebarkan salam, yaitu mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita jumpai. Yang kedua adalah apabila menebarkan salam ini kita terjemahkan dalam bentuk yang lebih dalam, yang lebih sempurna. Maknanya adalah kita menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian kepada penduduk bumi ini, baik manusia maupun non manusia. Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat hendaklah menjadi sumber keselamatan, hendaknya menjadi sumber kedamaian, bukan sebaliknya menjadi sumber ketakutan. Jangan sampai sebaliknya kita menebarkan ketakutan, menebarkan teror kemana-mana. Tetapi kita datang ke dunia ini sebagaimana misi Rasulullah, rahmatan lil alamin, menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Itu makna yang lebih luas daripada afsyus salam, menebarkan salam tersebut. Yang kedua yang diminta oleh Rasulullah ketika beliau sampai ke Madinah adalah wa at'imut ta'am, bagikanlah makanan. Ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah makanan itu berupa makanan jadi. Ketika misalnya terjadi paceklik, ketika terjadi wabah penyakit, di mana orang-orang tidak lagi bekerja, di mana banyak orang tidak lagi berani keluar rumah, maka yang punya diminta oleh Nabi untuk menebarkan makanan, menyebarkan makanan siap saji, siap makan kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki perusahaan yang besar, hendaklah membuka lapangan pekerjaan. Mengapa? Karena dengan lapangan pekerjaan itu bisa mendatangkan rizki bagi orang lain. Dan yang ketiga yang diminta Nabi ketika Nabi sampai di Madinah adalah wasallu bil lail wan nasun niyam. Salatlah pada malam hari ketika orang-orang lain tidur nyenyak. Ini adalah tradisi para salafus soleh. Andai kata kita mampu melakukan ini, maka percayalah derajat kita baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam atau yang dikenal dengan salat tahajud bagi pribadi Nabi sendiri hukumnya wajib. Oleh karena itu bagi umat Rasulullah salat tahajud ini menjadi salat sunat, menjadi salat yang sangat afdol, sedikit di bawah salat fardu yang 5. Oleh karena itu apabila kita mampu mentradisikannya, membiasakannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan maqamam mahmuda dari Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita mampu melakukan 3 hal ini, yaitu menebarkan salam bagi yang punya kemampuan, menebarkan makanan dan rizki kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang ketiga adalah melakukan taqarrub kepada Allah di samping amalan-amalan wajib ditambah dengan amalan-amalan nawafil. Termasuk di antaranya yang terpenting yang disebutkan dalam hadis ini adalah melakukan salat malam ketika orang lain tidur nyenyak. Apabila 3 hal ini kita mampu lakukan, maka Rasulullah mempersilahkan kita untuk masuk surga bisalam dengan penuh keselamatan. Maknanya adalah tidak ada rintangan. Tidak ada lagi rintangan untuk masuk ke dalam surga. Allah beri jalan lapang dan luas bagi kita, bagi yang mengamalkan 3 hal ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kiranya khutbah singkat yang dapat kami sajikan hanya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.